Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Yani dengan NRP 31235106112. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Udin. Untuk tugas pertama ini menjelaskan ringkasan dari aturan penulisan karya ilmiah melalui link ini. Di sini saya sudah merangkum untuk artikelnya ini. Langsung saja, untuk yang pertama ini ada definisi karya ilmiah. Karya ilmiah ini adalah tulisan yang disusun berdasarkan penelitian, observasi, atau kajian mendalam terhadap suatu topik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi, analisis, atau solusi berdasarkan data dan fakta yang valid. Lalu untuk struktur karya ilmiah sendiri itu ada judul. Judul ini harus jelas, singkat, dan mencerminkan isi penelitian. Lalu ada abstrak, ringkasan singkat tentang tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Lalu biasanya ini menjadi bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Lalu ada tinjauan pustaka, kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian. Lalu ini ada metode penelitian. Ini yang nantinya akan kita gunakan dalam penelitian kita. Menggunakan metode seperti alat detektif yang digunakan. Lalu ada hasil dan pembahasan. Ini nanti akan menyajikan data dan analisis dari hasil penelitian kita. Lalu ada kesimpulan dan saran. Ini ringkasan temuan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Lalu untuk daftar pustaka ini merupakan sumber referensi yang digunakan atau sumber dari penelitian kita. Kita mengacu pada sumber yang mana. Lalu untuk format bahasa dan penulisannya sendiri biasanya menggunakan bahasa yang formal, objektif, dan jelas. Lalu hindari penggunaan kata-kata yang bersifat subjektif atau emosional. Gunakan kalimat efektif dan hindari pengulangan yang tidak perlu. Lalu untuk etika penulisannya sendiri, ini harus menghindari plagiarisme dengan mencantumkan sumber referensi secara tepat. Ini sangat penting karena kalau misal kita tulisannya ada plagiarisme ini bahaya, ini bisa kena tuntut. Jadi kita harus menghindarinya. Lalu yang kedua ini menjaga integritas data dan hasil penelitian. Terus kita jaga ini. Lalu yang ketiga ini menghormati hak cipta dan karya orang lain. Jadi kita nggak merendahkan karya orang lain. Nah, misal penelitiannya di bidang yang sama, tapi kita merendahkan, itu nggak boleh. Harus menghormati. Lalu untuk format penulisannya sendiri ini mengikuti paduan format yang ditetapkan oleh institusi atau penerbit. Kita menyesuaikannya dengan penerbit yang nantinya kita gunakan sebagai format penulisan. Lalu memperhatikan tata letak, font, spasi, dan margin yang sesuai. Ini harus diperhatikan karena nantinya akan membuat kerapian di format penulisan kita. Lalu untuk proses review dan publikasinya sendiri, biasanya karya ilmiah ini melalui proses per review sebelum dipublikasikan. Jadi nanti harus direview dulu apa kurangnya sebelum dipublikasikan.
Dan tentunya penulis juga harus memperhatikan masukan atau kritik dari yang mereview tadi untuk meningkatkan kualitas karya. Baik, itu merupakan ringkasan untuk aturan penulisan karya ilmiah dan sistematikanya. Lalu, kesimpulannya sendiri, penulisan karya ilmiah ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang struktur, bahasa, dan etika penulisan. Karya ilmiah harus disusun secara sistematis, menggunakan bahasa yang formal dan objektif, serta menghindari plagiarisme. Proses review dan publikasi juga merupakan tahap penting untuk memastikan kualitas dan keabsahan karya ilmiah. Dengan mengikuti aturan dan panduan yang telah ditetapkan, penulis dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan diakui secara akademis. Baik, itu merupakan penjelasan untuk tugas 1 yang membahas tentang aturan penulisan karya ilmiah dan sistematikanya. Saya Ahmad Khairul Yani. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Terima kasih untuk Bapak Udin Harun selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.